Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada hari yang sangat berbahagia ini, ya, saudara rekan tani semuanya, kami rekan tani semua ingin mengupas sedikit yaitu soal pembibitan pisang yang kecil dan perbedaan pembibitan bibit pisang yang besar. Nah, rekan tani semuanya, mari dekatkan lagi, sedikit lagi. Nah, kalau kita mengambil bibit pisang yang kecil dibandingkan bibit pisang yang besar, jadi perbedaannya lebih keunggulan bibit pisang yang kecil. Nah, dikarenakan bibit pisang yang kecil ini masa pertumbuhannya ini cukup. Untuk masa pertumbuhannya sekitar 7 bulan, 8 bulan baru bisa berbuah. Nah, dari semenjak ini kita tanam ini bibit pisang yang kecil ini, jadi masa pertumbuhannya cukup sampai 7 bulan cukup. Sehingga kalau sudah mencapai kecukupan masa pertumbuhannya, jadi bibit pisang yang kecil ini batangnya sangat besar karena cukup untuk masa pertumbuhannya. Ya, rekan-rekan tani semuanya. Sedangkan bibit pisang yang ini kalau kita tanam bisa juga untuk kita jadikan sebagai bibit. Nah, tapi bedanya dengan yang kecil ini, bedanya ini masa pertumbuhannya ini mencapai hanya cuma 6 bulan. 6 bulan masa pertumbuhannya ini sudah keluar buahnya ataupun keluar jantungnya ataupun bunganya, sehingga bisa menghasilkan panen lebih cepat panen. Cuman perbedaannya ini sisirnya sedikit. Nah, sedangkan yang kecil, bibit kecil ini sisirnya banyak karena masa pertumbuhannya cukup, baru dia bunga dan baru bisa menghasilkan buah. Sedangkan ini masa pertumbuhannya tidak cukup. Masa pertumbuhannya ini tidak cukup. Dibandingkan yang ini. Lebih duluan ini panen dibandingkan yang kecil. Nah, jadi rekan-rekan tani semuanya, untuk kita pengambilan bibit pisang sangat mudah. Nah, pertama ya kita gali. Yang pertama gali dulu depannya. Depan kita galikan. Nah, lihat rekan-rekan tani semuanya, ini sudah nampak. Nah, ini nampak, coba lihat, ini sudah nampak yaitu monggolnya yang di bawah. Nah, terus yang kedua, supaya bibit pisang ini tidak terjadi kerusakan, nah baru kita menusuk lewat belakang. Lewat belakang. Coba lihat rekan-rekan tani semuanya. Nah, ini. Nah, lalu kita baru mengeluarkannya. Nah, ini tidak terjadi kerusakan. Nah, semua bagus. Monggolnya itu bagus, akarnya masih utuh. Nah, tidak terjadi kerusakan. Ini baru satu ya. Nah, baru cici. Sedangkan kita coba kepada loro. Ya, loro. Nah, ini loro. Nah, ini juga depan. Baru kita menusuk lewat belakang ya. Nah, ini juga tidak terlalu rusak. Tidak rusak, bukan terlalu tidak rusak ya. Ini juga sama juga. Tidak rusak. Akarnya masih segar. Nah, ini cici, loro. Nah, kita ke tulunya. Ini tulunya. Nah, ini agak susah sedikit. Cuman nggak apa-apa. Nah, ini mungkin monggolnya sudah nampak ini. Kalau lewat depan, langsung kita tojok lewat belakang. Nah, rekan-rekan tadi semuanya. Nah, coba. Nah, sama juga. Nah, ini tidak rusak. Akar-akarnya monggolnya ini masih ada. Masih ada. Jadi untuk masa pertumbuhannya itu tidak sulit. Nah, ini mudah. Nah, ini juga bisa kita tanam. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengupas sedikit ya, yang mana yang dinamakan bibit unggul, yang bukan bibit unggul. Nah, ini bibit unggul. Karena kenapa? Kalau bibit unggul ini ada matanya, ada tunasnya. Nah, sedangkan yang bukan bibit unggul, kalau di tempat kami di sini dibilang misai pisang.
Coba yang ini kita bisa membuktikan yang bahwa ini bukan bibit unggul. Nah, agak susah sedikit ya. Nah, kita bedakan. Nah, ini dengan ini. Tadi yang ini bibit unggul. Karena kenapa? Di sini ada matanya, ada tunasnya. Nah, ini tunas. Nah, ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai bibit unggul. Nah, inilah bibit yang akan nanti mencapai hasil sampai 10 dan 8 sisir. Nah, sedangkan yang ini, rekan-rekan tani semuanya, ini bibit pisang jangan diambil. Karena ini bukan bibit unggul. Nah, ini kosong. Nggak ada tunas, nggak ada. Ini nggak ada. Ya, kosong ini. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.